Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, jadi pembelajaran kali ini kita akan lakukan dengan jarak jauh ya, secara online. Karena masa pandemi ini kenyataannya masih ada dan jumlah yang positif masih meningkat. Oke, mari kita berdoa supaya eh, pandemi ini segera berlalu, segera selesai, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa sekolah seperti sedia kala. Amin. Oke. Kemudian untuk pembelajaran PPKN, kalian akan belajar dengan Bu Dinda. Oke, mungkin yang dulu kelas 7 sudah pernah ya bertemu dengan Bu Dinda, sudah pernah belajar bersama dengan Bu Dinda. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan dengan kontrak belajar. Pertama berkaitan dengan materi. Jadi di semester Gasal ini kalian akan menempuh 3 bab materi. Oke, kemudian untuk selanjutnya penilaian. Jadi penilaian ini nantinya yang akan dilihat adalah sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Sehingga tidak hanya tugas-tugas saja nanti yang Ibu tagih, tetapi juga kedisiplinan sebagai sikap sosial ya, kemudian tanggung jawab, itu juga nanti akan Ibu nilai. Seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada tugas keterampilan yang akan kalian lakukan. Begitu. Kemudian untuk kehadiran silahkan harus selalu hadir dalam pembelajaran. Nah, apabila kalian mau izin, silahkan ke wali kelas. Misalnya sakit atau ada acara yang penting, silahkan izin ke wali kelas. Seperti itu untuk kehadiran. Kalau tidak ada pemberitahuan, maka Bu Dinda tulis alfa, karena tidak ada izin ataupun sakit. Seperti itu. Kemudian untuk aturan belajar, kalian supaya menaati aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, Bu Dinda tetapkan untuk mengumpulkan tugas pada hari ini misalnya. Nah, kalian harus mengumpulkan pada waktu itu. Atau misal Bu Dinda minta untuk diskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan temannya. Bisa melalui video call atau dengan voice note atau dengan chat. Yang penting ada komunikasi seperti itu. Jadi aturan-aturan yang telah ditetapkan silahkan dipatuhi. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, di bab 1 kita akan belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini Bu Dinda tidak akan jelaskan secara panjang lebar. Jadi nanti jadi Bu Dinda jelaskan secara garis besar, lalu kalian nanti yang akan berdiskusi bersama teman. Seperti itu, untuk menggali informasi, mencari informasi, kemudian menuangkannya, menyampaikannya. Begitu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Kemudian menunjukkan sikap bersyukur dalam pembelajaran perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Kemudian mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu ya bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai fondasi suatu negara. Kita ibaratkan sebagai rumah. Rumah kalau tidak ada fondasinya maka rumah itu akan roboh. Nah, sama dengan negara. Ketika fondasinya atau dasar negaranya ini tidak ada, maka negara itu juga akan roboh. Nah, dalam perwujudannya Pancasila dari masa ke masa ini terjadi pasang surut. Nah, ayo kita lihat seperti apa penerapan Pancasila dari masa ke masa.
Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita tahu bahwa Pancasila itu disahkan tanggal berapa? Masih pada ingat nggak? Di dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu ya, kita sudah sepakat nih bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tetapi dalam perwujudannya atau pelaksanaannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi walaupun terjadi pasang surut, pada akhirnya bangsa Indonesia bisa menggagalkan upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila tadi. Kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Jadi ada 3 masa ya, bisa dilihat di sini. Maaf, coret. Itu. Kita lanjutkan. Ini adalah timeline atau garis waktu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bisa dilihat ya, ada berapa tahap? Ya, ada 3 tahap penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini semua yang ada di kotak. Ini adalah semuanya masa Orde Lama. Orde Lama, baru masa Orde Baru, dan reformasi. Itu garis besarnya. Jadi tahun 45 sampai 65 itu Orde Lama, tahun 66 sampai 98 itu Orde Baru, dan 99 sampai sekarang itu reformasi. Itu ya. Kita lanjutkan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tadi kita bahas bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa itu dibagi menjadi 3 masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sedangkan Orde Lama sendiri itu dibagi menjadi 3 periode. Oke, bisa kalian baca sendiri ya. Periode pertama itu tahun 45 sampai 50 atau sering disebut sebagai periode awal kemerdekaan. Kemudian periode 1950 sampai 1959. Dan yang terakhir periode 1959 sampai 65. Nah, Presiden Soekarno sebagai presiden yang memimpin pada masa Orde Lama ini menjabat selama 20 tahun. Itu ya. Selama 20 tahun karena dari tahun 45 sampai 65. Walaupun pada periode Orde Lama ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, nanti berbeda-beda peristiwa yang terjadi pada masa ini. Kemudian masa Orde Baru. Presidennya adalah siapa ini? Ya, betul, Bapak Soeharto. Bapak Soeharto sebagai presiden setelah Bapak Insinyur Soekarno yang menjabat selama 32 tahun, yaitu tahun 66 sampai 98. Setelah Bapak Soeharto, siapa presidennya? Itu Bapak B.J. Habibie. Ya, atau masuk ke era reformasi. Ya, era reformasi itu presidennya B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Joko Widodo. Jadi sekarang ini juga masih dalam masa reformasi, karena reformasi dari tahun 99 sampai sekarang. Itu. Oke. Ini ya, garis besar penerapan Pancasila dari masa ke masa. Intinya ada 3 tahap. Nah, Bu Dinda sudah jelaskan secara garis besar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa.
Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi mengenai Pancasila dari masa ke masa. Kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing masa. Misalnya, masa Orde Lama, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kemudian masa Orde Baru, itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan seterusnya. Nah, tugas diskusi ini silahkan kalian dua orang ya. Jadi kalian berdiskusi bersama teman kalian dua orang bisa melalui chat, bisa melalui video call atau voice note. Yang penting ada diskusinya. Nah, untuk bukti diskusi silahkan nanti kalian screenshot kemudian dikumpulkan ke Budinda bersamaan dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, tugasnya jelas ya. Intinya mencari, menganalisis kelebihan dan kekurangan masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tentunya tiap masa ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada kebaikan dan ada kejelekannya atau kekurangannya. Maka kalian silahkan cari dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari PowerPoint, nanti Belinda akan share PowerPoint ke kalian, boleh melalui internet dengan sumber yang valid, dan lain-lain. Seperti itu. Jelas ya tugasnya, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti WA Budinda. Silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Budinda tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.